Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahli sadri fayassir amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa NU Sawangan Nusa Channel yang kami sayangi, hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020, MBC NU Sawangan mengadakan khotaman Quran. Tadi malam juga telah diselenggarakan istighosah yang diadakan pengurus cabang NU Magelang yang menghadirkan Gus Muwahhid sebagai penceramah. Khusus untuk MBC Sawangan sore hari ini, di tengah-tengah kita telah menghadirkan Bapak Busro Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Windu Sabrang Wonolelo. Kita akan bertanya soal bagaimana keseharian beliau dalam mengasuh para santri nggih Pak nggih. Assalamualaikum Pak Busro. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana ini Pak, mengasuh santri kan bukan hal yang mudah karena pasti banyak anak-anak, banyak orang. Saya punya anak cuman 5 saja itu sudah repot, apalagi bapak yang mengasuh banyak anak dan itu dari latar belakang yang bermacam-macam. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Kalau tentang masalah kesulitan itu dalam bidang apapun pasti ada kesulitan. Cuman yang saya rasakan itu keistimewaan itu mengasuh santri itu ada kenikmatan tersendiri, terutama kalau kita sedang mengkaji satu kitab. Bahkan kadang-kadang itu dalam kegiatan belajar mengajar bersama santri itu bukan sekedar kita itu mengingatkan atau menambah ilmu kepada santri, justru kadang-kadang memberikan tambahan ilmu kepada saya sendiri, itulah kenikmatan. Ada lagi kenikmatan yang lain, sumpek itu loh Mas. Biasa orang rumah tangga ya mesti sapa-sapa sumpek. Nah, itu buat belajar mengajar bersama santri untuk ngaji itu langsung plong hilang. Terus terutama yang Mas utarakan di depan dalam alhamdulillah di MWC Nahdlatul Ulama di Sawangan juga berpartisipasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. Bagi saya urusan masalah istighosah, urusan masalah Quranan itu memang sudah menjadi wadhifah atau kebiasaan santri. Nah, sedangkan di hari santri kenapa harus istighosah, kenapa harus baca Al-Quran, itu memang ada keistimewaan tersendiri. Karena di hari santri ini perlu kita sekalian berpartisipasi ikut memperingati, itu kan tidak lain tujuannya adalah agar mengingat sejarah para pendahulu, sejarah para sesepuh-sesepuh kita yang telah menuntun kita, yang telah berjuang demi tegaknya syariat Islam, juga demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lah kita ini wajib memberikan pelajaran kepada generasi-generasi yang ada ini. Kalau tidak ada peringatan santri yang alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional ini, orang NU khususon bagi kaum santri atau dapat dikatakan kaum sarungan
itu memang harus bersyukur. Dengan adanya Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan ini, alhamdulillah tadi di pondok saya juga TPA TPQ sedesa seranting Wonolelo itu baru saja mengadakan apel Hari Santri Nasional yang dari 15 TPA itu diambil sebagian santri itu ada personil 450, alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan Hari Santri diadakan terutama di MBCNO itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melangsungkan sejarah yang telah terukir khususnya untuk menyokong kemerdekaan Indonesia ini biar tidak terputus di generasi mendatang. Saya kira begitu. Lalu soal ini Pak, soal pada masa sekarang ini, masa modern ini, tantangan terhadap anak-anak muda, anak-anak remaja itu kan semakin besar karena ada handphone, ada televisi, ada media sosial, sarana informasi yang sebenarnya bisa berefek positif, mungkin saja bisa berefek negatif bagi para mereka. Itu bagaimana peran pondok pesantren dalam membentengi remaja-remaja ini dari hal-hal negatif media tersebut, Pak? Makanya khususnya pendidikan yang paling aman itu di pondok pesantren. Yang pertama, di pendidikan di pondok pesantren itu semuanya ada, terutama nanti yang akan dipraktekkan untuk menghadapi masyarakat. Itu di pondok pesantren semuanya dipraktekkan, bukan hanya teori. Kalau di pesantren itu sekaligus dipraktekkan. Terlebih yang hari-hari ini itu agak sulit itu kan masalah kedisiplinan, kejujuran, dan itu kalau di pesantren itu ditanamkan yang pertama kali masalah kejujuran, kedisiplinan. Banyak pesantren-pesantren itu kalau punya kantin itu petugasnya santai, wong duit kadang cepake untuk melatih kejujuran santri. Nah, termasuk kedisiplinan, dan disiplin ini kunci kesuksesan apapun, termasuk doa itu disiplin. Al istiqomatu min jalbil barokah. Bagi kita mungkin kalau seperti saya, orang yang banyak sekali dosanya itu merasa atau doanya itu kan sulit untuk terkabul. Itu solusinya menurut saya hanya satu, konsisten, istiqomah. Dan itu dibentuk menjadi karakter santri setiap harinya. Saya kira begitu. Terkait ini, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir buat sesi kita saat ini. Jadi terkait bahwa mondok itu kan tantangannya bukan cuma di anak, Pak, tapi juga di orang tua. Karena pertama anak harus mau dipondokkan dan orang tua juga ikhlas mewakafkan mungkin anaknya untuk dipondokkan dan menimba ilmu di pondok pesantren. Apa pesan yang mau disampaikan kepada orang tua atau kepada keluarga yang saat ini mungkin anaknya belum ada di pondok dan mungkin masih agak mungkin sedikit keberatan gitu untuk memondokkan anaknya, karena kan stigma zaman dulu kan kalau anak dipondokkan tuh kayak anak dibuang gitu loh, Pak. Bagaimana, Pak? Oh iya, sedikit saya ingat zaman dulu, zaman tahun 90-an, antara 9 bulan itu kan saya nyantri, dan bahkan kalau di Sawangan bisa dikatakan Mas, saya itu orang minoritas karena dulu ndak ada santri. Kalau saya jalan-jalan ke Sawangan itu pakai sarung itu sendiri. Bahkan saya pernah itu diundang di pondok pesantren Gontor ketika peresmian masjid waktu itu, dan dirawi Allah yarham yang nembe situ niki insyaallah dari sekian ratus orang itu hanya 2 orang termasuk saya yang pakai sarung. Ini karena sangat minimnya santri di Sawangan, dan alhamdulillah sekarang Sawangan sudah berubah total. Saya sudah tidak merasa asing kalau jalan-jalan di Sawangan pakai sarung. Lah urusan masalah membentengi generasi muda itu memang kalau di dalam pesantren itu ya kuncinya sudah saya
utarakan tadi masalah kedisiplinan. Termasuk disiplin kalau di pesantren itu memang HP itu dilarang, mengganggu. Bahkan kalau ya nuwun sewu, kalau pesantren itu kan dulu sama sekarang kan jauh. Kalau zaman saya nyantri itu jangankan melihat HP, melihat tayangan televisi itu takzir itu dihukum. Bahkan saking sangat disiplinnya di pesantren itu, saya itu 9 tahun alhamdulillah di pondok pesantren Al Mutatiin Kombangan itu ditakzir 1 kali aja karena kerinan lewatan jamaah subuh. Niku istimewanya di pondok pesantren. Maka bagi orang-orang tua, percayalah kepada khususnya pendidikan di pondok pesantren, insya Allah terjamin dunia dan akhiratnya. Terjamin dunia karena murah, terjamin akhiratnya sudah jelas. Itu saya kira itu. Tidak ada pesantren kok larang mahal, itu tidak ada. Pasti sangat terjangkau karena pesantren itu notabene-nya memang hanya itu untuk membantu dan ngopeni kaum yang mayoritas nuwun sewu nggih memang bisa dikatakan ke bawah, menengah ke bawah kaum-kaumnya. Saya kira begitu kurang lebihnya. Terima kasih banyak Pak Busro atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Dan demikian wawancara kami tim Nusa Channel dengan Bapak Busro, pemimpin pondok pesantren Wonolelo, yang saat ini kita undang untuk menceritakan bagaimana pengalaman memimpin pondok pesantren dan juga menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga dimanapun Anda berada untuk tidak lagi ragu untuk menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren, karena dengan demikian berarti akan membentengi dan memberi bekal kepada orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.